Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan juga keluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Anak-anak, kita sudah sampai pada bab 2. Jadi pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang cerita fantasi. Setelah menonton video ini, kalian akan mengetahui apa sih pengertian dari cerita fantasi, ciri-ciri umumnya, dan juga jenis-jenisnya. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sudah siap untuk menerima materi hari ini? Anak-anak, apakah kalian tahu tentang Harry Potter, Spider-Man, dan juga Transformers? Mungkin kalian sudah pernah menonton film-film tersebut. Nah, film-film tersebut merupakan contoh dari cerita fantasi. Jadi, apa sih cerita fantasi itu? Cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Jadi, cerita fantasi merupakan cerita yang tidak nyata atau tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Secara umum, cerita fantasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Jadi cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang supranatural dan kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Kemudian yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya hayal pengarang atau penulis. Tidak dibatasi oleh kehidupan nyata. Jadi ide juga berupa irisan antara dunia nyata dan juga dunia hayal yang diciptakan oleh penulis. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Dan rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Contohnya, ada sebuah cerita fantasi yang menggunakan latar pada zaman sekarang dan juga pada zaman dahulu atau zaman penjajahan. Yang keempat, tokoh unik atau mempunyai kesaktian. Jadi tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Contohnya, tokoh Spider-Man yang bisa menempel pada dinding. Kemudian yang kelima, cerita fantasi bersifat fiksi atau tidak nyata. Dan yang keenam, bahasa yang digunakan sangat beragam atau variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang bukan bahasa formal. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fantasi. Terdapat dua jenis. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Jadi jenis ini disesuaikan dengan keadaan dunia nyata. Kemudian yang kedua adalah cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Jadi jenis ini disesuaikan dengan latar cerita. Cerita fantasi total dan irisan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yakni cerita fantasi total. Kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Dan pada kategori ini semua yang terdapat pada cerita tidak semuanya terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua yakni cerita fantasi irisan. Ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan hal-hal dalam kehidupan nyata. Contohnya nama tempat atau kejadian-kejadian yang pernah terjadi di dunia nyata. Selanjutnya cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah latar fantasi sezaman, yakni latar yang hanya menggunakan satu masa saja, misalnya masa kini atau hanya masa lampau. Kemudian yang kedua yakni latar fantasi lintas waktu. Jadi pada latar ini
yang digunakan ada dua waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, atau masa sekarang dan masa 40 tahun mendatang. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang cerita fantasi. Kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan dan juga kesehatan. Jangan lupa untuk mengisi nomor absen kalian dan juga nama lengkap kalian pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.